Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing pekerjaan sosial yaitu Ibu Mega Nurizalia MPD dan Ibu Yanti Karmilaningsi MPD dan teman-teman saya yang ada di kelompok ini yang itu Utami Pratiwi, 2 Talita Zakirah dan saya Yuniarti. Baiklah, langsung saja paparan materi presentasi dari kelompok kami mengenai perkembangan usaha pekerjaan sosial di Indonesia. Kepada Talita kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi perkembangan pekerjaan sosial di Indonesia. Profesi pekerjaan sosial di Indonesia mulai berkembang pada tahun 1945. Setelah kemerdekaan dan dimulai kursus atau pelatihan dalam bidang pekerjaan atau kesejahteraan sosial. Pekerjaan sosial dipandang sebagai sebuah bidang keahlian atau profesi, yang berarti memiliki landasan keilmuan dan seni dalam praktik. Dicirikan dengan penyelenggarakan pendidikan tinggi. Sehingga muncul juga definisi pekerja sosial sebagai profesi yang memiliki peranan yang penting dalam domain pembangunan kesejahteraan sosial. Adapun definisi pekerja sosial menurut para ahli, menurut Walter A. Friedlander dan Robert Z. Apte dalam bukunya yang berjudul A Concept and Methods of Social Work, mendefinisikan pekerjaan sosial merupakan suatu pelayanan profesional yang prakteknya didasarkan kepada pengetahuan dan keterampilan ilmiah tentang relasi manusia, sehingga dapat membantu individu, kelompok, dan masyarakat mencapai kepuasan pribadi dan sosial, serta kebebasan. Yang kedua, menurut Maxiporin DSW, dalam bukunya yang berjudul Introduction to Social Work Practice, mendefinisikan pekerja sosial didefinisikan sebagai suatu metode institusi sosial untuk membantu orang mencegah dan memecahkan masalah mereka, serta untuk memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian mereka. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Utami Pratiwi. Kepada Utami Pratiwi kami persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Usaha perkembangan pekerjaan sosial di Indonesia. Pekerjaan sosial pada zaman kemerdekaan, yaitu tanggal 19 Agustus 1945, Departemen Sosial didirikan melalui keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan dengan tugas utama mengurus fakir miskin dan anak terlantar sesuai pasal 34 UUD 1945. Yang kedua, pada permulaan sosial desa dan menjadi urusan ketahanan masyarakat pada Departemen Dalam Negeri. Yang keempat, pemerintahan Republik Indonesia pada zaman kemerdekaan bertanggung jawab terhadap perwujudan kesejahteraan sosial. Slide selanjutnya. Pekerjaan sosial pada zaman Orde Baru. Setelah pemberontakan G30 SPKI digagalkan pada tahun 1965 di bidang pembangunan kesejahteraan sosial mulai ditata melalui program pelita oleh pemerintahan Orde Baru. Yang kedua, pembangunan di bidang kesejahteraan sosial pada era Orde Baru meliputi perbaikan pelayanan sosial bagi masyarakat yang kurang beruntung, pemeliharaan dan penyantunan sosial, kesempatan kerja bagi penyandang cacat, peningkatan panti-panti sosial, bantuan terhadap korban bencana alam. Yang ketiga, pengembangan lembaga jaminan kesejahteraan sosial. Keempat, penumpukan dan peningkatan gairah dan kesediaan masyarakat untuk menjadi pekerja sosial. Kelima, pendidikan di bidang kesejahteraan sosial atau pekerjaan sosial juga terus dibangun dan dikembangkan. Slide selanjutnya.
Pada awalnya, pendidikan formal pekerjaan sosial dikenal pada tahun 1946 dengan nama Sekolah Pendidikan Kemasyarakatan atau SPK. Pada tahun 1955, Departemen Sosial RI membuka kursus-kursus tenaga sosial yang perkembangan selanjutnya menjadi Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial. Pada masa Orde Baru pula telah dibentuk Himpunan Pekerja Sosial Seluruh Indonesia atau HIPSI. Dan perkembangan selanjutnya sekarang telah berdiri organisasi yang mewadahi profesi pekerjaan sosial, yakni Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia atau IPSI, dan di sisi pendidikan terbentuk IPPSI, Ikatan Pendidikan Pekerja Sosial Indonesia. Yang terakhir, pada tahun 1984 diadakan seminar masalah kesejahteraan sosial atau pekerjaan sosial oleh kalangan akademis, lembaga pendidikan tinggi, praktis lapangan, jurusan pekerjaan sosial dari PPPGK yang sekarang P4TK di Depdiknas dan dihadiri profesor. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi. Nah, tujuan dari pekerjaan sosial di Indonesia, membantu mengoptimalkan potensi yang dimiliki individu, kelompok, masyarakat dalam pelaksanaan tugas-tugas kehidupan melalui identifikasi masalah dan pemecahan masalah sosial yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan antara diri individu, kelompok, masyarakat dengan lingkungan sosialnya, serta untuk mencegah konflik yang mungkin timbul serta memberikan penguatan agar mereka dapat menjalankan keberfungsian sosial mereka sendiri. Next. Secara keseluruhan, tujuan dari pekerjaan sosial adalah membantu memberikan pelayanan-pelayanan sosial kepada individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat yang mengalami hambatan sosial atau tidak berfungsi sosial, mengoptimalkan kemampuan klien dalam menjalankan peran-peran kehidupan, mencarikan alternatif-alternatif untuk pemecahan masalah, mendekatkan klien dengan sistem-sistem, sumber melakukan perubahan-perubahan kondisi di lingkungan atau interaksi sosial, dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan sosial atau ditinggal makro. Peran pekerjaan sosial di Indonesia. 1. Melakukan analisis kebijakan dan perencanaan. Yang kedua, kesejahteraan sosial memperbaiki dan meningkatkan. Yang ketiga, kehidupan sosial. Dan keempat, mengembangkan sumber daya manusia dan melakukan penyembuhan sosial, rehabilitasi sosial, mencegah timbulnya masalah sosial, dan memperdaya kelompok rentan dan lain sebagainya. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan kata yang kurang baik, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.